Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sampun ya. Oke. Nah, hasilnya tadi mohon maaf, ini yang apa itu TIBC, serum iron, ferritin itu saya saya jelaskan dulu. Eh, apa itu pemeriksaan atau tujuan pemeriksaan ini itu apa sih? Kemudian berkaitan dengan penunjangnya itu apa? Tidak lanjut dari pemeriksaan ini. Ya, memang kalau di kepala rumah sakit yang kompleks itu harus ada ini spesifikasinya. Yang itu kalau anemia umum sih bisa karena semua kan di pelayanan hematologi lengkap rutin yang sudah ya. HB, HT, indeks itu sudah termasuk. Tapi untuk lebih ke spesifik, apakah ini megaloblastik, anemia defisien besi atau apa itu anemia aplastik dan lain-lain itu lebih dilihat di ini pemeriksaan lanjutannya. Ya, kita nanti kenalan dulu pemeriksaan total iron binding capacity, serum iron, ferritin itu bagaimana. Capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. ADB atau anemia deficiency besi ini kekurangan zat besi yang membentuk dari rantai hem. Nah, ternyata selama ini hemoglobin hemoglobin rantai hem itu sendiri. Rantai hem itu diperoleh dari mana? Yaitu saat kita mengkonsumsi zat nutrisi atau makanan yang mengandung zat besi Fe2 3 Fe3+ tadi kemudian dipecah lagi Fe2+, 3+, 2+, nah, kemudian diserap itu rantai hemnya. Kemudian kalau misalkan nutrisi pemenuhan itu tidak mencukupi, yaitu nanti itu bisa berpengaruh ke stunting atau pada kekurangan makanan, kekurangan zat besi atau kekurangan ini gizi lah umumnya gitu. Kebetulan di pengabdian kadang saya nyinggungnya stunting ya, tapi beberapa elemen masyarakat atau termasuk di eh, kelurahan atau di kepala desa tersebut itu tidak terima kalau desanya itu dicap stunting gitu. Nah, jadi memperhalus bahasanya itu kadang kekurangan gizi gitu aja. Karena lebih lumrah, lebih umumnya gitu. Kalau ya lokus stunting itu nanti ya fenomenanya beberapa pejabat itu nggak mau disebut stunting. Tapi kenyataannya kok warganya masih kekurangan ya dinamika di Cilacap komplek. Itu sepertinya masih menjadi lokus. Lokus stunting itu masih ada. Ya, kalau kita menyentuhnya di roadmap di pemerintahan ya, otomatis kita bisa berkontribusinya untuk di masyarakat itu yaitu tes tes lab itu dan bagaimana untuk mengidentifikasinya. Itu pun harus eh, elemen dari nakes atau elemen dari masyarakat itu tidak hanya nakes saja, itu kompleks banget. Bagaimana nanti stakeholdernya, bagaimana nanti peran pejabat pemerintahan strukturalnya, bagaimana. Kemudian dari sesi nakesnya tidak hanya biasanya yang anu kan ya, atau itu bidan, atau itu dokter, perawat. Kita harus terlibat juga analis kesehatan atau TLM, TLM. Juga asupan ya bisa di farmasinya kan untuk melihat gitu atau pengganti zat besi yang sekiranya itu menjadi suplai dari zat besinya. Kalau biasanya yang obat ya Sangobi. Ya, ketiga ini marker atau pemeriksaan ini TIBC, SIHB itu biasanya anemia defisiensi besi. Itu penunjang dari pemeriksaan itu. Nah, kalau kita tarik lagi indikator pemeriksaan anemia defisien besi itu storage poolnya itu semua.
darah itu pusat atau pabriknya itu di bone marrow. Bone marrow atau di sumsum tulang belakang. Kemudian dia di situ adalah pabrik eritrosit, ada beberapa. Makanya ada yang namanya sel T, sel B ya. Sel B itu dari kata bone marrow itu, Mbak. Nyebutannya B. Kemudian ada sel T. Sel T itu sekolahnya dia di timus itu T. Dan itu seleksinya luar biasa ya. Seleksinya 10%, lainnya kalau nggak sesuai kapasitas itu dimusnahkan. Dan dari situ biasanya bertransmigrasi ke plasma pool atau jaringan plasma ya. Ke apa itu, ke organ plasma. Di situ ya kompleks sekali. Di situ ada serum iron, kemudian transferasi saturasi, dan baru kemudian dia bertransmigrasi menjadi ini sel darah merah, red blood cell. Situlah menjadi kompleks, ada transferin, ada eritrosit, ada protopirin, tidak eritrosit ya, HB, HT. Jadi asbab penyusunnya apa itu pembentuk red blood cell itu ya dari situ, dari bone marrow tadi dia migrasi ke plasma, kemudian ke eritrosit. Ya, kalau kita simulasikan ke gambar seperti ini ya, historiknya itu tadi dia diferritin, kemudian diferritin itu apa itu tadi di bone marrow, kemudian dia hijrah ke plasma. Ini gambar, bentar ya, ini kemudian tadi ini dia hijrah di sini, ini itu plasma aliran darah gitu, plasma. Kemudian di sini eh, sebelumnya itu eritrosit ya, itu eritrosit kan di sini bolong ya. Transfer itu biasanya gandul di sini, gandul di intinya gitu, di intinya. Kemudian setelah dia apa itu beberapa kebutuhan bisa asupan dari ini sudah matang, kemudian dia akan serum ironnya dia di permukaan atau di luar eritrosit itu. Bedanya transferin itu dia di inti, serum iron itu dia di luar plasma. Ini kan aliran plasma ya. Kemudian setelah itu dia hijrah lagi tuh. Kemudian biasanya di liver atau di hepar ya. Tadi hepsidin itu berpengaruh untuk cadangan di hati itu. Kemudian ini tadi ada sebagian dia di sel makrofag. Sel makrofag itu adalah mbahnya monosit sebelum apa itu secara inatur, sebelum matang ya. Kemudian di sini dia dilihat kalau sudah di ini di beberapa organ kemudian disebutkan ke sel itu nanti akan asupannya berpengaruh di situ cadangannya. Kemudian kalau tes zat besi ini untuk apa? Untuk deteksi kadar sel darah makin tinggi atau di normal ini ya otomatis akan menimbulkan gejala manifestasi yang beragam. Terjadi komplikasi di medis ya, secara serius kalau nggak ditangani. Kemudian parameter dari ini apa itu anemia defisit besi itu ya tadi hemoglobin kadang berpasangan sama hematokrit gitu. Kemudian serum iron, kemudian TIBC, transferrin, dan ferritin tadi. Tadi, jadi kronologi terjadinya semua itu dari situ tadi ya, dari bone marrow, kemudian ke plasma, kemudian distribusikan ke berbagai sel. Kemudian pada zat besi ini, mineral ini perlu berkaitan dengan ini suplai. Maka dari itu kita perlu yang namanya air untuk supplier dari zat besi, dalam arti untuk bisa dia melarutkan ya. Maka dari itu jangan sepelekan minum air putih. Minum air putih sih saya nggak nyebut mereknya Le Minerale atau Aqua atau apa gitu. Yang penting dia asupan dari mineralnya itu, dari apa itu airnya. Kemudian dari situ
kita akan disuplai makanan-makanan yang mengandung zat besi. Kemudian fungsi besi sendiri itu adalah ya, pertama tadi dia memproduksi sel darah merah dari ikatan hemnya. Nah, kemudian ada bahan penyusun dari hemoglobin itu sendiri. Ya, itu juga terlibat zat protein. Dia juga butuh protein ya. Protein kita dapatkan kan dari nabati dan hewani, dari tempe, dari tahu atau dari daging-daging merah itu. Yang itu untuk mensuplai bagaimana terjadinya penyusun hemoglobin. Setelah itu baru hemoglobinnya itu yang dibawa ke paru-paru untuk oksigen, didistribusikan ke seluruh tubuh. Sangat pentingnya hemoglobin ini tersebut ya. Kita bayangkan kalau nggak ada HB ya wes, nanti semua asupan oksigen nggak akan. Ya, kita tanpa HB 1 menit itu udah mati kan asupannya itu. Karena nggak ada asupan oksigen, hemoglobin gitu. Metaprotein itu merupakan asalnya itu dari metaloprotein itu di dalam sel merah, sel darah merah. Metaloprotein itu menjadi pengangkut oksigen ke paru-paru yang dimiliki spesies mamalia. Tidak hanya kita, ternyata HB itu ya ada di, katakanlah sesama mamalia itu ya di tikus, di mencit, di sapi, kambing, kelinci, di apa itu, kerang, simpanse. Kemudian untuk hemoglobin itu juga dia berikatan atau mengusung karbon dioksida untuk merefresh kembali ke paru-paru saat ini, saat kita bernafas. Saat kita bernafas itu kita akan dilihat. Maka dari itu bentuk alaminya dari hemoglobin ini adalah ya bulat, bagiannya lebih pipih. Tadi kan sudah digambarkan sebagai pembentuk sel darah merah. Kalau bentuknya donat itu, maka dia yang di tengahnya yang bolong. Kemudian untuk jumlah dan untuk dari hemoglobin ini saat mengalami kenaikan ya, maka ini terjadi gangguan penyakit atau metabolisme yang tidak bekerja dengan baik. Maka itu akan memicu dari kesehatannya. Dan jumlah hemoglobinnya tinggi ya, masuk anemia itu. Ya, ini kalau di biologi molekulernya seperti ini, struktur hemoglobinnya itu ada rantai beta chains dan alpha chains. Rantai alfa dan beta. Rantai alfa dan beta itu nanti dia mengikat, ada iron atomnya, kemudian apa itu atom penyusun, ya itu. Tanpa asupan itu, rantai itu tidak akan bisa diikat ya. Tanpa asupan yang kita makan itu nggak akan di terbentuk. Maka dari itu ya, kekurangan HB dari situ. Alpha chain, beta chain. Ada molekul. Setelah dia membentuk ikatan itu, dia dari ikatan gulungan-gulungan itu maka membentuk hemoglobin molekuler atau eh, penyusun eritrosit. Kemudian baru nanti dibungkus ke selapung itu kayak donatnya itu ya, yang selapungnya itu membentuk ini hemoglobin apa itu sel darah merahnya. Baru dia akan ditumpangi yang mana itu ditumpangi oleh oksigen dengan syarat harus ada ikatan ironnya tadi. Selama dia nggak ada ironnya percuma juga, nggak akan ditumpangi sama oksigen itu, molekul oksigen. Begitu kompleksnya penyusunan tubuh manusia itu seperti itu. Ya kita ketahui tidak apa itu kita rasakan nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Selama ini kita hidup normal aja, nggak ada. Adanya kalau kita pas sakit gitu, oh ternyata kompleks sekali ya dalam penciptaan, sangat sangat terstruktur, sangat ini step by stepnya itu sudah jelas. Eh, eh, ini secara sainsnya
disusun lagi ya, sudah ada ikatan molekulnya. Alfa, beta itu untuk penunjangnya dari mana? Dari makanan. Makanan itu dipecah lagi menjadi itu, kemudian membentuk lagi hemoglobin molekuler, kemudian dibungkus sama yang namanya eritrosit. Di situ nanti eh, kerjanya paru-paru, dia memompa oksigen molekuler itu kecil-kecil itu, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya, itu tadi kronologi dari tadi pembentukan eritrosit, hem dan lain-lain. Kemudian kita menyinggung TIBC atau marker, salah satu penunjang status besi lanjutan. TIBC ini sendiri biasanya total iron binding capacity atau kapasitas ikat besi total. Bagaimana di dalam eritrosit itu, bagaimana ikatan besi itu totalnya bagaimana. Dari parameter anemia defisien besi, itu bila cadangan besinya nurun, itu akan mempengaruhi metabolis keseimbangan. Yang namanya kalau secara apa itu ilmiahnya itu deplesi ya, deplesi besi, tahap deplesi besi. Itu udah mulai penurunan. Kemudian ada kekurangan besi lanjutan, itu bisa menyediakan besi yang elektroposisnya berkurang. Sehingga apa? Menimbulkan gangguan dari bentuk eritrositnya. Yaitu kita singgung tadi yang awal itu bisa juga dalam bentuk makrositik minus mikrositik, hipokrom, hiperkrom, atau juga anisitosis, poikilositosis. Kemudian tes transferin ini itu juga dinamakan oleh apa? Total iron binding capacity TBC. Yang mana itu saat zat besi masuk tuh ke dalam tubuh, kemudian disertai dengan suplemen ya. Transferin ini nanti akan berkaitan dengan protein. Kemudian, nah, zat protein ini kan biasanya zat pembangun ya, bangun. Kemudian dia diproduksi oleh hepar atau hati ini untuk menjadi pengangkut mineralnya. Mineralnya, kemudian di situ akan misalnya berapa zat besi yang akan diangkut di darah. Nah, maka dari itu, apa tujuan pemeriksaan TIBC? Ya, ada tiga. Bagaimana dilihat dari jumlah transferinnya, bagaimana transferinnya itu ada di sirkulasi darah atau di plasma darah, dan juga total dari transferin di tubuh, jumlah transferin totalnya, dan bagaimana transferin itu bersirkulasi ke darah. Sedangkan transfer itu apa? Transfer itu sendiri adalah, tadi kan sudah coba di ini ya, jadi protein dalam hati ini berfungsi sebagai pembagian besi dari sumsum tulang untuk hemoglobinnya ini disintesis di dalam. Kemudian ada transfusi plasma, itu juga sama dibentuknya dengan protein ini. Ini lebih ke bertanggung jawab sebagai transportasi atau sebagai bisnya lah ya, bis untuk mengangkut penumpang ini dari tadi di bone marrow ke eh, bersihan ke plasma untuk menjaga sintesis hemoglobinnya. Kemudian kita singgung lagi ada marker atau parameter yang namanya serum iron atau pemeriksaan besi. Dari konsentrasi besi ini biasanya berikatan dengan transferin dan bersirkulasi dalam darah. Dia bersinggungan dengan ini konsentrasi transferinnya yang lebih ke bagaimana darah ini bersirkulasi. Berarti dia tempatnya di mana? Di plasma. Ah, di jaringan darah berarti. Kemudian apa sih tujuan pemeriksaan S ini? Otomatis dia tujuannya yang pertama mengukur bagaimana konsentrasi besi. Besi ini terikat oleh transferin, dan yang terpenting adalah berapa S ini di dalam sirkulasi darah. Itu diukur juga. Kemudian setelah diukur maka akan jumlah besinya itu eh, dilihat di serumnya. Kemudian kita pakai serum tadi ya, cairan ini yang terisi dalam darah, sel darah ini bisa juga dilihat dari clotting bloodnya atau faktor pembekuan yang dihilangkan.
Kemudian hasil pemeriksaan zat besi serum ini ditunjukkan kadar zat besi abnormal bagaimana di dalam darah itu bersirkulasi. Ya, itu kita notice berkaitan dengan TIBC, SI, dan transferin. Ya, kalau kita lihat ini ya, siapa saja anemia defisiensi besi itu bisa terkena ya. Bagaimana anak-anak atau remaja gitu, ibu hamil. Ternyata apa? Fenomena yang dulunya itu biasanya pada anak-anak ya, terutama balita. Itu banyak sekali riset itu berkaitan dengan remaja. Kalau remaja ya sekarang kan gaya hidup sudah berubah ya. Biasanya ada yang remaja hobinya pemenuhan itu hanya untuk jam makanannya, asupannya tidak dilihat. Ya, seringnya jajan, junk food lah, sebelah apa itu wisata dan lain-lain. Tanpa melihat asupan apa itu kompleksitas dari makanan itu berpengaruh apa tidak ya. Tanpa dilihat sehat apa tidak makanan yang dikonsumsi. Tapi sebagian fenomena itu juga hebatnya sekarang sudah mulai sadar kesehatan gitu. Bambang dia ada yang nge-gym gitu, ada yang olahraga, ada yang jalan sehat, ngelilingi lapangan atau ngelilingi komplek, bahkan mengelilingi Cilacap, ada yang gowes gitu. Nah, itu juga dia akhirnya apa? Dari asupan itu dilihat bagaimana cara rutin hidup sehat. Ya, itu perkembangan kehidup apa itu gaya hidup sekarang sangat kompleks sekali ya. Karena hidup sehat adalah pilihan. Selama kita tidak akan mengalami sakit, maka kita tidak akan tahu bagaimana rasanya enaknya sehat berkaitan dengan besi. Yaitu dari bagi remaja ibu hamil. Yang ditakutkan ini adalah yang tadi lost generation itu ya. Kalau pada anak-anak atau balita ya, tingkat kecerdasan ego ini rendah, kemudian gangguan pertumbuhan stunting ini berpengaruh ya. Sistem imunitas itu yang berpengaruh, itu yang bahaya sih. Dari apalagi warga plus 62 ini EQ-nya masih ini ya standar ya. Kalau kita kehilangan generasi penerus ini dengan EQ-nya masih sama gitu, kita akan tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Kalau di survei kan di ASEAN kita masih nomor berapa ya? 6 atau 7. Kalah dengan Singapura. Singapura nomor satu ya. Thailand, Malaysia. Kan sama Vietnam aja kita kalah ya. Sama Kamboja aja imbang ya. Ah, apa itu yang kadang untuk kompetisi di level internasional itu nanti akan maka dari itu di sini yang apa itu ibu adalah memang jendela pertama untuk kemajuan bangsa karena ya selain dia dan juga calon ibu ya dia apa itu merawat anak sampai dia mendidik dan sampai dia ini sukses. Dan kalau ibu hamil itu ibu hamil itu berpengaruhnya apa ya sering mengalami infeksi penyakit pada anemia defisit besi bayi prematur dan juga bayi lahir berat badan lahirnya rendah BBLR. Kemudian untuk remaja itu penurunan imunitas menurun, tidak bugar, konsentrasi itu gampang ini ya, gampang buyar, gampang konsen, gampang tidak konsen. Isinya mudah lah untuk hidup sehat ini untuk suplemennya itu kan ya dari daging, nasi, sereal, kacang-kacangan, buah, stroberi. Maka dari itu hidup sehat adalah pilihan. Kalau misalkan yang apa itu komponen itu adalah minum tablet darah. Ya, tadi ini berpengaruh ke tadi ya urutan tahapan defisiensi besi itu dilihat dari pemeriksaan lab ini. Itu bisa menjadi acuan
bisa dilihat. Kemudian ada depletion, iron deficiency besi, dan untuk yang ketiga itu baru ke kekurangan defisiensi besi iron. Kemudian ini untuk perbandingan atau yang kronis dan anemia defisiensi itu ada beberapa parameter untuk penunjangnya itu beda. Kalau di hemoglobinnya kronis berkurang, anemia defisiensi bervariasi. Kalau kita lihat di MC, VMC hanya normal atau rendah. ADB selalu rendah. Besi serum rendah-rendah. PIBT atau tadi CIBT ya. Itu juga kalau di kronis normal dan rendah. Sebaliknya, anemia defisiensi selalu tinggi. Ferritin kurang, kurang. Besi sumsum tulang Hmm, hmm, kosong. Besi sumsum hmm. ya jelas kosong ya. Dia kan udah ditransplantasinya ke ini ya tadi ke plasma ya, plasma dalam bentuk plasma. Sideroblast sangat kurang. Respon besinya baik. Oke, mungkin tadi itu sekilas di penunjang pada